Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Bang Jali Pitung. Kali ini saya sedang berada di kota Tasikmalaya dalam rangka Safari Jawa Barat untuk berkunjung dan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh dan para alim ulama. Nah, kami didampingi oleh ini orang tua saya di Jawa Barat nih, Abah Silet ya, yang mungkin sudah sering dikenal dan tahu. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sofyan Ansori ya. Pasti tahulah bagaimana beliau perjuangannya begitu keras ya terhadap umat Islam khususnya di tanah Pasundan. Termasuk juga beliau yang sudah ikut berusaha melakukan kerjasama dengan Polres ya Pak, Polres Tasikmalaya dalam rangka membebaskan para santri yang saat itu sempat unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Kiai. Ini anugerah dari Allah. Kemudian ini menjadi hadiah bagi kita selaku umat Islam. Ya, kita juga ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ya satu. Dan ini juga kebetulan kalau orang kita bilang nih 10 Muharram nih lebarannya anak yatim ya. Benar ya? Insyaallah, alhamdulillah sama di mana juga. Jadi ya kita ingin tahu nih Pak Kiai ini selaku ketua pikir juga di Al-Mukarram, terus ini di dalam rangka masih bernuansa kemerdekaan. Saya mau pengen belajar banyak nih Pak Kiai. Apa sih makna kemerdekaan itu Pak Kiai? Kalau saya yang singkat saja ya, Iya. Bebasnya kita dari penjajahan, bukan cuma penjajahan fisik dari manusia, tapi juga bebasnya kita dari penjajahan hawa nafsu. Jadi kalau dulu kita pernah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda dan negara yang lain, makanya kemerdekaan sekarang adalah bebasnya kita dari penjajahan hawa nafsu. Itu diantara. Jadi mudah-mudahan ini sesuai dengan fitrah kita ingin bebas, tapi bebas juga bebas yang terbatas dengan tidak melanggar syariat dan tidak menghalalkan segala cara. Artinya bebas bukan yang bebas yang kebablasan. Bukan, ya itu bukan bebas kebablasan. Kan ada dua. Kalau berbicara kemerdekaan pasti identik dengan adanya perbudakan. Kita lupakan masalah perbudakan karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang sebagaimana potensi Jenewa. Dan kita masuk kepada alam kemerdekaan. Seperti yang di luar masih dalam dijajah seperti di Palestina masih dijajah sama Zionis Israel. Nah, kita udah merdeka sekarang dari penjajahan semacam seperti dulu Jepang, Belanda dan lain-lain. Iya. Makanya usaha kita selain daripada mengisi kemerdekaan ini adalah bagaimana supaya kita bebas, merdeka, tidak dijajah oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu ya, karena mungkin Pak Kiai ingin menyampaikan bahwa ya salah satu dari tujuan kemerdekaan ada misalnya kebebasan menyampaikan pendapat gitu ya diantaranya. Terus kalau ini kan gini Pak Kiai, kita tahu lah bahwa bagi adik-adikku dan anak-anakku khususnya nih ya dimanapun Anda berada, ini sejarah yang sudah dicatat oleh tinta emas bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini lahir dari tumpah darah para pahlawan, diantaranya para ulama, para santri, para habaib, para kiai, serta pokoknya seluruh rakyat Indonesia bersama para pahlawan yang sudah gugur ya. Mudah-mudahan beliau diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya. Nah, ini terkait dengan kemerdekaan yang memang dibangun oleh ulama. Bagaimana pendapat Pak Kiai ini tentang misalnya, mohon maaf, ini kan proses-proses yang terjadi saat ini, ada istilah-istilah baru, kriminalisasi ulama, persekusi, sebut aja lah misalnya kelompok-kelompok dari imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Ya, justru ini yang sangat menyedihkan. Kalau bahasa saya, ini maaf ya, ini kita bahasa dari hati ke hati ya. Pada situasi sekarang ini ada sesuatu yang memalukan dan memilukan. Kenapa saya banyak mengatakan memalukan? Orang udah pada cerdas tentang hukum tahu, tapi kenapa memperlakukan orang yang tidak terlalu parah
kesalahannya atau belum pantas untuk dihukum, tapi diperlakukan seperti penjahat keras kakap, diborgol, terus langsung diberi hukuman yang berat umpamanya. Kan itu memalukan. Masyarakat udah tahu banyak kasus-kasus besar di negeri ini, koruptor umpamanya yang udah jelas merugikan bangsa dan negara dengan miliar bahkan sampai triliun, malah diskon gitu. maka diskon. Dan ini kan menyakitkan. Jadi memalukan. Rakyat tahu semuanya. Ada dunia kasus, loh Pak, maaf, dunia. bukan rakyat Indonesia aja, dunia tahu. Di Indonesia ini ada kasus-kasus besar. Itu kalau Allahu Akbar, bukan Kasusnya itu tidak Chandra. Joko S. Chandra ya kan, yang udah buron berpuluh-puluh tahun, kemudian jaksa pinangki ya kan, bahkan dia aparat itu sendiri kan ya. Mungkin itu maksudnya Pak Kiai. Ya, di antaranya banyak yang kasus-kasus lain yang koruptornya besar, tapi ternyata mendapat keringanan, diskon ya itu antaranya. Tapi imam besar yang seharusnya juga harus bebas demi hukum kan, tapi kemarin masih ditambah sampai 3 kali kan. Secara bahasa saya itu memalukan dan memilukan. Rakyat udah cerdas tahu hukum. Jadi yang tahu hukum itu bukan cuma para akademisi pakar juga, hukum ya bukan cuma pakar hukum. Kita tahu ada yang terhormat Pak Refli Harun, ada saya Yusuf Ijaz Mahendra, yang banyak pakar-pakar hukum. Tapi masyarakat juga sebenarnya sekarang ini udah sangat melek dengan hukum. Insya Allah kecerdasan hukum di dalam berbangsa dan bernegara nih, masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah udah paham ya. Udah paham. Ya, makanya memalukan dan memilukan. Kan prihatin. Kita lagi udah merdeka, tapi memperlakukan orang seperti zaman penjajah. Nah itu, Bang. Top. Nah, ya, ini koreksi aja ya bagi para penegak maaf, hukum. tolong dengarkan nih berapa saya. Udah merdeka, tapi memperlakukan orang seperti di zaman penjajahan. Ulama lagi ya. Ulama lagi baik. Saya bilang kalau dianggap kejahatannya, dia bukan penjahat, bukan pengkhianat, bukan pencilat, cuman dia punya ruh yang tinggi sehingga kalau mengatakan sesuatu itu apa adanya, tegas, jelas, tidak neko-neko. Pokoknya yang salah ya salah. Ya salah. Benar-benar. Ya, benar itu aja. Adapun mungkin yang melakukan kesalahan tersinggung ya itu memang sudah kewajiban sebagai umat Islam, sebagai ulama gitu ya. Iya. Tapi sedih, tapi mudah-mudahan kita harus tetap berdoa. Ini ada perubahan ke depan. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana nasib bangsa ini? Nasib bangsa ke depan itu kalau tidak ada perubahan semacam ini. Mudah-mudahan tetap saya husnudon, aparat penegak hukum juga masih banyak yang punya nurani, masih banyak orang yang menatap masa depan itu bagaimana. Menunjukkan hukum secara adil. Ya, jangan sampai keadilan bagi seluruh rakyat misalnya, jangan cuma dibaca-baca doang. Sebatas ditulis, apa tidak diamalkan juga itu. Gitu. Nah kemudian ini nih, saya dengar kan beredar informasi bahwa hari ini, hari Kamis nih, tanggal 19 Agustus mau ada aksi unjuk rasa katanya di Tasik. Gimana ini? Ya sebenarnya ini akhirnya kalau tidak salah nih maaf, kebetulan saya tidak termasuk panitia, cuman saya mengetahui ini yang punya lakukan itu adalah Al-Muntaz, Aliansi Muslim Tasik. Biasa kalau Al-Muntaz itu kan mewadahi semua ormas yang ada di Islam atau seluruh ormas nasionalis juga sama digabung, dirangkul semuanya, dirangkul. Jadi kalau ada isu-isu besar tentang ya kemanusiaan, tentang pelecehan hukum, aliran sesat, kriminalisasi, suka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi suara. Nah, di antara agenda hari ini juga kalau tidak salah setengah juga untuk menyuarakan tentang bagaimana supaya ini jangan sampai terus menerus lah adanya kriminalisasi terhadap ulama, terus jangan sampai aliran sesat bebas. Kan kemarin kita mendengar ada yang Bahai. Di antaranya Bahai. Dengan pada viral kemarin waktu hari besarnya dirayakan disebutkan oleh disambut lah Menteri Agama ya. Ya. Jadi bagaimana supaya aliran sesat di Indonesia ini tidak diberikan kebebasan.
Kan prihatin juga. Udah jelaskan itu fatwa ulama MUI. Bahkan bukan cuma fatwa ulama Indonesia, ulama internasional yang melarang tentang aliran-aliran sesat. Apalagi kita Indonesia yang sudah jelas mayoritasnya adalah aswaja, ahlussunnah wal jamaah, menolak yang namanya aliran. Jadi aksi-aksi ini aksi-aksi religius ya? Iya. Aksi-aksi tentang apa namanya penegakan hukum lah ya, kira-kira Ya, tentang penegakan hukum harus adil. Kemudian agama, kemudian jangan sampai terjadi aliran sesat karena kita ini negara yang berketuhanan ya. Ya, penodaan lah. Penodaan Agama jangan dibiarkan. Yang Gitu. dibiarkan, adu domba apa Iya, iya. Berapa banyak kira-kira yang akan turun hari ini aksi itu? Karena saya bukan panitia. Ya, maaf. Nggak, maksud saya ormasnya berapa banyak? Oh, banyak saya. Hampir semua. Biasanya kalau yang sudah kalau di Tasik itu meskipun tidak semuanya anggotanya turun, tapi wakil-wakilnya ada. Wakil-wakilnya ada, perwakilan dari semua. Kan nanti juga kalau memang mau turun di lapangan biasanya perwakilannya dipanggil ke depan ke mobil biasanya. Perwakilan ya mobil komando. Dari ormas meskipun hanya 5 menit pokoknya. Gitu. Jadi kalau mau tahu lain lihat saja nanti di lapangan. Di mana sih itu? Katanya mau di dekat Agung Kota atas. Ya, insya Allah biasanya di sana biasanya. Tapi mau konvoy juga entah ke DPR di Longmat sih. Udah, jadi ini sebenarnya tidak aneh karena udah berjalan beberapa kali. Beberapa tahun, beberapa kali dan biasanya berjalan dengan aman tertib. Ya kita percayalah sudah karena ini Tasik ini terkenal dengan kota santri ya. Ya insya Allah. Bahkan ada yang mengabadikan itu saya kecil kalau saya masih remaja. Ada grup qasidah ini ya, kota santri ya. Qasidaria, selamat Bu Qasidaria yang sudah mengabadikan kota Tasikmalaya. Nah, kan ini masih masih masuk dalam PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaimana menyikapi persoalan ini dengan aksi unjuk rasa menurut Pak Kiai? Memang kita semua tahu adanya semacam PPKM tersebut, tapi jujur saja ya kan, kalau dibilang ada yang namanya pelanggaran umpamanya, banyak acara-acara yang lain juga bisa berjalan. Apalagi ini untuk kebaikan, kemaslahatan umat. Bahkan ini kemaslahatan bangsa dan negara juga. Jadi tetap panitia mengamanatkan untuk prokes supaya semuanya menggunakan masker diantaranya. Jadi insya Allah panitia mungkin udah paham dan semua taat insya Allah. Mudah-mudahan aja acaranya berjalan lancar dan tidak ada provokasi dari semua pihak. Ini demi kebaikan bangsa negara. Kita tidak menyepelekan yang namanya virus, kita tidak menyepelekan yang namanya undang-undang aturan pemerintah, tapi semata-mata ini adalah ada hal yang lebih penting harus disuarakan supaya ini ada perubahan. Karena kalau terus begini atau Pak Kiai mau mengatakan ini, kenapa sih kalau bila umat Islam mau aksi-aksi kok kata terkesan tidak boleh, tapi sementara kerumunan di mana-mana itu bisa saja terjadi gitu? Ya lah, hampir seperti itulah intinya. Fakta di lapangan begini. Fakta di lapangan kan kita tidak munafik kan. Kita punya mata, kita punya telinga. Banyak acara-acara yang sebenarnya itu tidak ada hubungan dengan kemaslahatan bangsa negara, tapi mereka bisa berjalan. Apalagi ini kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara, kebaikan kita semua. Dan memang menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat di muka umum baik tertulis maupun baik lisan maupun tulisan, memang itu dilindungi oleh undang-undang ya. Bahkan itu undang-undang dasar 1945 yang disahkan 2 hari yang lalu, 18 Agustus tahun 45, dalam rangka memayungi hukum tertinggi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Jadi artinya memang adik-adik mahasiswa, para alim ulama, para masyarakat yang menyampaikan pendapat, tentunya memang sepanjang tidak ada larangannya maka tidak boleh dilarang. Dan itu bahkan dilindungi oleh undang-undang. Namun karena memang ini masih
berjalan tentang PPKM, ya tentunya kita mengikuti yang selamat semuanya. Terus harapannya dari aksi unjuk rasa ini apa dari kakak? Ya mudah-mudahan pemerintah kita mendengar apa yang disuarakan oleh rakyat. Ini bukan masalah berkaitan dengan masalah kepentingan pribadi, bukan. Ini kebaikan bangsa dan negara. Bayangkan, karena kebijakan keadilan sosial rela. Bayangkan kalau kriminalisasi ulama berjalan terus, gimana? Coba. Kalau tidak ada solusi. Jadi apa bang? Ya, ini masa mau apa? Orang lain sudah pada berlomba untuk kebaikan, kemaslahatan. Kita masih berkutat pada masalah-masalah. Terakhir nih Pak Kiai. Ya. Sebagai orang yang pernah menduduki posisi sebagai ketua Front Pembela Islam mantan ya. Mantan mengatakan memang atas keputusan SK 6 Menteri itu dibubarkan, ormas tersebut sudah dibubarkan secara institusional, namun mungkin secara sosiologis ini masih ada ya, yang melakukan pengabdian terhadap bangsa ini, seperti misalnya kalau banjir kita lihat kan, kalau banjir, kebakaran, bahkan yang paling fenomenal adalah ketika tsunami 2004 itu Habib Rizik langsung turun evakuasi mayat. Nah, kalau saya Bang Jalib itu mengatakan bahwa kalau ada yang menyampaikan FPI itu adalah radikal, ya itu radikal sekali, luar biasa sekali. Seorang ulama besar gotong-gotong mayat di Aceh yang sudah bau busuk, ya itu radikal menurut saya. Jadi gitu sudah. Jadi apa nih harapan Abah Kiai tentang umat Islam ke depan? Satu, saya mengharapkan umat Islam kompak dulu, solid lah. Ya. Kita bukan tamu di negeri ini. Saya mengajak kepada umat Islam di seluruh Indonesia, para pahlawan juga, kebanyakan ulama-ulama habaib, guru-guru kita, santri, selain anak bangsa yang lainnya, kita jangan sampai berpecah belah. Pertama saya ingatkan harus kompak dulu, harus kompak, harus solid, sehingga ketika bergerak itu untuk kebaikan bangsa negara punya kekuatan. Kita ibaratkan lidi saja, lidi ketika satu kurang kuat, tapi ketika diikat, jadi yang namanya bersatu kita teguh, bercerai kita itu harus dilaksanakan sama umat Islam. Ternyata sejalan dengan tagline yang saya buat. Saya pernah menyampaikan tagline saya itu kepada Imam Musa. Satukan kekuatan dan kuatkan persatuan. Allahu Akbar. Yang menarik saudara-saudara ya. Mungkin karena tapi waktu ya, kita juga mau berangkat. Terima kasih Pak Kiai waktunya. Demikian saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, itulah wejangan-wejangan dari ulama kita, Al-Mukarram Kiai Muhammad Sofyan dari Tasikmalaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami Bang Jalib Pitung menyampaikan dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.